Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena. Lalu ia kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua perintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak muda.
Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya yang tinggi luhur, keagungannya yang mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat-Nya yang dekat padanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita mendengarkan bagaimana Paulus berada di tengah-tengah orang yang sudah banyak percaya terhadap dewa-dewa. Perutusan ini bukanlah perutusan yang mudah bagi Paulus, sebab mereka, orang-orang yang ada di kota Athena ini, sudah sangat kental dengan penyembahan terhadap dewa-dewa. Tetapi ada salah satu mezbah yang diperuntukkan bagi Allah yang tidak mereka kenal. Ada tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Kemudian ini menjadi jalan bagi Paulus untuk mewartakan Allah. Mewartakan Allah yang adalah asal segala sesuatu yang tidak tergantung kepada manusia, yang tidak tergantung pada perbuatan manusia. Allah yang tidak dikenal ini yang kemudian disampaikan Paulus sebagai Allah yang menyelamatkan, yang menjadi Allah setiap makhluk, yaitu manusia sendiri. Allah dari setiap orang ini akan membawa orang kepada kebangkitan. Meskipun Paulus sudah menjelaskan dengan sangat jelas siapakah Paulus ini, siapakah Allah yang tidak dikenal ini, tetapi masih saja ada orang yang menertawakan dia.
menganggap apa yang disampaikan Paulus adalah omong kosong belaka. Padahal Paulus sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang patut disembah. Tetapi meskipun begitu, masih ada juga orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah, memberi diri untuk percaya akan apa yang disampaikan Paulus, yaitu Dionisius, Damaris, dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Dengan ini kita melihat bahwa pewartaan Paulus bukanlah pewartaan yang sia-sia. Meskipun dalam situasi yang sulit untuk mewartakan Allah kepada orang-orang yang sudah percaya kepada dewa-dewa, toh Paulus masih dapat menobatkan, membuat orang-orang yang ada di situ untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan kita sadar bahwa hal ini adalah tuntunan Roh Kudus. Roh yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada manusia. Roh yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada manusia, kepada murid-muridnya. Dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus memberikan wejangan pada amanat perpisahannya tentang relasi antara Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Semuanya saling berkaitan, satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Maka dalam bacaan-bacaan hari ini, lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, mari kita mohon kepada Allah Bapa supaya mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita juga dapat memberikan diri untuk percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana Paulus dan para murid, para rasul yang telah mewartakan Injil kepada banyak orang. Mari kita juga mohon kepada Allah agar kita dapat memberitakan Injil kepada banyak orang lewat hal-hal yang dapat kita lakukan, lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.